Polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. 2 tersangka baru ini terdiri dari seorang pegawai Komdigi dan seorang warga biasa. Ironis, di tengah pemerintah gencar memberantas situs judi online, aparat negara justru terlibat perlindungan bandar judi. Terbaru, polisi kembali menetapkan 2 tersangka, seorang pegawai Komdigi dan seorang warga biasa. Artinya, hingga kini ada 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang berwenang memblokir situs judi malah jadi tersangka menyalahgunakan kewenangan dengan membiarkan situs-situs judi online dan diduga punya hubungan dengan bandar judi. Kominfo yang sekarang bernama Komdigi sebagai pihak yang bertanggung jawab mencegah judi online justru diisi aparat pelindung dan berhubungan dengan bandar judi. Jumlah tersangka dalam kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bertambah menjadi 16 orang. Dari jumlah itu, 12 orang adalah pegawai kementerian yang terlibat praktik judi daring, 4 lainnya warga biasa. Jumat lalu, polisi membawa 2 tersangka ke ruko di Bekasi Selatan yang diduga menjadi tempat pengoperasian judi daring. Polisi menemukan 12 perangkat komputer dan fasilitas lain yang diduga menjadi sarana bagi para tersangka untuk menjalankan aksinya. Terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu tersangka judi online ini mengaku dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 yang benar-benar dilaporkan untuk diblokir. Sedangkan 1.000 situs lainnya dijaga agar terhindar dari pemblokiran. Tersangka mengaku mendapat 8,5 juta rupiah dari setiap pengelola situs yang tidak diblokir. Selain menggeledah ruko di Bekasi, polisi juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. 4 tersangka dihadirkan dalam penggeledahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendukung penuh penyidikan polisi. Ia mempersilahkan aparat masuk ke kantornya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Fenomena judi online menjadi tantangan besar di era digital. Langkah polisi membongkar keterlibatan pegawai pemerintahan dalam judi online patut didukung, sehingga tidak berhenti di 12 pegawai yang sudah jadi tersangka, tetapi harus dicari hingga ketemu siapa yang berada di belakangnya. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini pasca penangkapan 2 tersangka baru kasus buka blokir situs judi online yang menjerat 12 pegawai Komdigi. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, untuk saat ini polisi menyatakan ada DPO terkait dengan kasus judi online yang menjerat pegawai Komdigi. Lalu seperti apa koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak kepolisian dan juga Kementerian Komdigi? Iya, Juno dan juga saudara, untuk memberantas judi online yang tentunya belakangan memang kita ketahui menjerat dari staf dan juga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini, dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini menyebutkan bahwa terbuka dan mendukung untuk pemberantasan dari judi online yang ada begitu ya, dan berkoordinasi tentunya dengan pihak kepolisian dalam hal ini itu dari Polda Metro Jaya yang mana sebelumnya sudah mengungkap adanya penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, yang ini ada total sudah 16 orang tersangka, 12 orangnya berasal dari pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dan 4 orangnya ini berasal dari pihak sipil. Dan memang tadi saya sebutkan kalau dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini terbuka bagaimana nantinya dari pihak kepolisian jika ingin melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan lebih mendalam ke kantor Kementerian Komunikasi dan Digital dari Menteri Mutia-Afid ini menyebutkan terbuka dan juga akan bekerja sama jika akan adanya penggeledahan seperti itu. Kalau kita melihat kembali pada hari Jumat lalu dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, juga sudah membawa beberapa barang bukti. Kalau kita melihat itu ada satu box kontainer begitu dan juga membawa tersangka dari kantor kementerian. Dan kalau kita merujuk kembali bagaimana dengan kronologis kasusnya begitu ya, sebelumnya dari Polda Metro Jaya ini sudah melakukan penggeledahan juga penggerebekan di kawasan Bekasi, di mana ini mendapatkan tempat dari atau kantor dari beberapa orang tersangka ini melakukan pengamanan untuk situs judi online. Kalau kita melihat juga bagaimana dengan kronologisnya dari Polda Metro Jaya ini melakukan penggeledahan dan juga menyebutkan bahwa kantor tersebut merupakan kantor satelit yang digunakan oleh tersangka. Dan kalau dari juga pihak kepolisian menyebutkan bahwa sudah melakukan penangkapan pada hari itu, melakukan penangkapan kepada 11 orang, di mana itu merupakan sebagiannya merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan ada juga beberapa dari sipil begitu. Dan hingga saat ini masih dilakukannya pemeriksaan lebih mendalam dan juga pendalaman kasus begitu ya, apakah nantinya akan ada tersangka baru atau akan ada pengembangan kasus lainnya begitu Juno dan juga saudara. Kita masih menunggu bagaimana koordinasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga dengan pihak kepolisian, Juno. Kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari pihak kepolisian dan juga Kementerian Komdigi untuk mengusut tuntas dari situs judi online ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dari kantor Kementerian Komdigi. Dan saudara, Gunawan Satbor, konten kreator asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi tersangka kasus dugaan promosi judi online. Selain Satbor, polisi juga menangkap 2 orang rekannya. Gunawan ditangkap polisi setelah melakukan siaran langsung di akun TikToknya. TikToker asal Sukabumi yang terkenal dengan joget beras habis ini ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polres Sukabumi. Selain Gunawan, polisi juga menangkap 2 orang rekan. Melalui pesan singkat, Kapolres Sukabumi AKBP Samian membenarkan penangkapan dan penetapan Gunawan Satbor sebagai tersangka terkait promosi judi online di akun media sosial. AKBP Samian menyebut ia sudah menjadi tersangka. Menurut rencana, polisi akan menggelar konferensi pers pada hari Senin ini. TikToker Gunawan Satbor ditangkap polisi karena diduga mempromosikan judi online saat dirinya siaran langsung di akun TikToknya. Gunawan Satbor melakukan aksi joget di sebuah lahan kosong bekas perkebunan warga di Desa Bojongkembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kami pun mencoba menelusuri lokasi aktivitas live TikTok Satbor bersama kawan-kawannya. Untuk menuju perkampungan Satbor, kami harus menempuh jarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Sukabumi. Dari jalan utama, kita harus masuk kembali ke sebuah jalan gang hingga menemukan sebuah lahan kosong di sebuah perkebunan warga. Ya, saudara, ini adalah lokasi yang biasanya digunakan Satbor untuk live TikTok bersama puluhan orang. Dan ini adalah sebenarnya jalan perkampungan, atau kalau kita lihat di depan ini adalah jalan masuk gang, dan ini adalah ada lahan kosong yang memang biasanya disinilah Satbor dan kawan-kawan melakukan live TikTok, joget-joget, dan bahkan mungkin ada satu adegan yang berguling-guling. Dan memang ini adalah lokasi sepi ya, kalau kita lihat di jalan ini adalah lokasi sepi, dan ini dimanfaatkan oleh Satbor sehingga waktu kemarin sebelumnya Satbor itu melakukan live TikTok, meskipun ini jalan sepi, setiap hari ini ramai oleh warga dan yang nonton ketika Satbor live TikTok. Menurut Kepala Desa Bojongkembar,
Gunawan Satbor sebelumnya berprofesi sebagai tukang jahit di Jakarta. Setahun lalu, Satbor kembali ke rumahnya dan mulai aktif di media sosial. Satbor tidak sendiri. Puluhan orang kerap ikut live untuk mencari penghasilan tambahan dari live TikTok Satbor. Ada 3 orang yang diamankan, 1 Gunawan, 2 Satbor. Ahmad Supendi, dan 3 Koko. Nah, yang Koko ini bukan warga saya. Oh, tapi mereka terlibat dalam aktivitas Satbor ini di sini. Terlibat. Kalau untuk profesi di sini kebanyakan kerja UMKM. Yang buat enye ya atau kicimpring. Ada juga petani, cuman di sini kan petaninya musiman. Di mana musim manggis itu panennya 1 tahun sekali. Ada juga yang di PHK dari perusahaan yang ada di Kecamatan Cikembar gitu. Ada juga. Jadi dia ikut di sini untuk nambah penghasilan berarti. Nama Pak, ya? penghasilan. Pasca Gunawan Satbor ditangkap, tidak ada lagi keramaian warga yang melakukan live TikTok. Kondisi perkampungan pun menjadi sepi. Konten kreator Gunawan Satbor ditangkap polisi 31 Oktober lalu. Satbor ditangkap bersama 2 temannya. Ketiganya ditangkap atas dugaan mempromosikan situs judi online saat siaran langsung di media sosial TikTok. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Menurut rencana siang hari ini, Polres Sukabumi, Jawa Barat akan menggelar jumpa pers terkait informasi penetapan tersangka konten kreator TikTok Gunawan Satbor. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Andris Mukhtar di Sukabumi, Jawa Barat. Andris, nanti rencana pukul berapa polisi akan menggelar jumpa pers terkait dengan penetapan tersangka dari Gunawan Satbor? Ya, baik Juno dan saudara, saat ini Polres Sukabumi yang sebelumnya telah memeriksa Gunawan Satbor dan 2 warga lainnya, dan kepolisian telah menetapkan Gunawan Satbor ini menjadi tersangka, dan rencananya hari ini atau siang ini Polres Sukabumi akan menggelar jumpa pers atau press conference yang dilakukan oleh di jam 1 siang ini, dan Gunawan Satbor saat ini dan 2 rekannya ditetapkan menjadi tersangka. Begitu, Juno. Untuk saat ini apa saja bukti-bukti yang telah diperoleh pihak kepolisian untuk penetapan terkait dengan penetapan tersangka Gunawan Satbor? Ya, untuk informasi lebih jelasnya kita masih menunggu dari keterangan dari Kapolres Sukabumi, AKBP Samian ini untuk memang sebelumnya Gunawan Satbor ini melakukan live TikTok yang diduga mempromosikan judi online, dan setelah melalui pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Sukabumi, Gunawan dan 2 rekannya ini ditetapkan menjadi tersangka. Begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Andris Mukhtar dari Sukabumi, Jawa Barat.